Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran Ahkamus Safar wa Adabuhu karya Muhammad ibn Ali al-Alawi hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada masih di pembahasan tentang Adabus Safar. Jadi meskipun judulnya Ahkamus Safar wa Adabuhu, namun adabnya itu lebih dulu daripada ahkamnya. Bab yang pertama adalah Adabus Safar, nanti kemudian baru bab kedua Ahkamus Safar. Ya, poin selanjutnya adalah istihbabul khidmah fi safari, anjuran untuk membantu kawan dalam perjalanan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata li fatahu, kepada pembantunya, la abrahu, aku akan terus menerus, yaitu safar, hatta ablughal majmal bahraini, sampai aku berjumpa dengan tempat bertemunya dua lautan, au amdiya hukuba, atau aku melewati hukuba. Tentang hukuba, ya, terdapat beberapa pendapat ulama tentang artinya. Kalau Abdullah bisa kita katakan ada 3 pendapat. Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan hukub itu samanuna sanatan, 80 tahun. Sedangkan Mujahid yang kedua, tafsiran Mujahid mengatakan hukub itu sab'una kharifan, 70 kali musim gugur. Dan tentu musim gugur itu cuma sekali dalam setahun. Kalau 70 kali musim gugur berarti 70 tahun. Kemudian pendapat yang ketiga, Qatadah mengatakan hukubah artinya satu waktu yang tidak jelas. Ini dikuatkan oleh An-Nuhas, ahli bahasa Arab yang dikenal oleh ahlul lughah, pakar bahasa Arab, bahasanya hukub atau hikbah zamanu minad dahri mubahamun ghairu mahdudin. Satu bagian dari waktu yang tidak jelas dan tidak dibatasi dengan angka-angka tertentu. Sebagaimana rahtun dan kaumun itu sekumpulan orang yang tidak jelas dan tidak dibatasi dengan angka tertentu. Jamak dari hukub adalah ahqab. Maka hukub itu mufrad, jamaknya ahqab. Ini keterangan saya bacakan dari tafsir Al-Qurtubi. Ya, berkenaan dengan maka salah satu makna hukubah ada 80 tahun. Ya, atau tadi tafsiran Mujahid 70 tahun. Kalau mengacu dari dua keterangan ini, maka Musa mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu dan dia punya tekad yang luar biasa. Ya, maka di sini terdapat pelajaran tentang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana di tafsir Al-Qurtubi dikatakan fi hadza minal fiqhi, kandungan ayat ini rihlatul alim fi talabil istiyadi minal ilmi. Seorang yang berilmu tetap mengadakan, meskipun dia sudah berilmu, tetap mengadakan perjalanan dalam rangka untuk menambah ilmu. Karena Musa ini alim. Musa ini tentu alim. Dia melakukan perjalanan, jadi perjalanannya bukan perjalanan menuntut ilmu, namun perjalanan untuk menambah ilmu. Maka jika yang alim saja mengadakan perjalanan untuk ilmu, maka yang kondisinya lain, tentu kondisinya lebih rendah, tentu membabil aula, tentu lebih-lebih lagi. Wa isti'anah ala dzalika, dan
meminta bantuan untuk bisa demikian dengan membawa pembantu dan kawan. Dan di sini terdapat pelajaran ikhtinam liqa'il fudhala wal ulama, memanfaatkan kesempatan bertemu dengan orang-orang yang berilmu. Wa in ba'udat aqtaruhum, meskipun jauh jarak yang perlu ditempuh untuk berjumpa dengan beliau-beliau. Fadzalika kana da'bas salafus salih, dan inilah tradisi salafus salih, mengadakan perjalanan untuk ilmu. Kemudian tentang fatahu yang tadi kita terjemahkan dengan pembantunya, maka di tafsir Qurtubi ada penjelasan annahu kana ma'ahu yakhtumuhu, ada seseorang yang melayani Musa. Wal fata fi kalamil Arab asyabu, fata dalam bahasa Arab aslinya adalah anak muda, pemuda. Dikarenakan al-khodamah, yang lain pembantu itu mayoritasnya adalah anak-anak muda, maka secara umum dikatakanlah kepada pembantu dengan sebutan fatan, meskipun dia sudah tidak muda lagi, karena asal penamaannya umumnya yang jadi pembantu dan pelayan itu anak muda. Namun fatan di sini artinya pembantu, baik dia anak muda ataupun tidak muda. Cuma asal kenapa diksinya yang dipilih adalah fatan, ya, karena umumnya yang dipekerjakan sebagai pembantu adalah yang masih seger-seger, yang masih energik, yang masih muda. Sehingga digunakanlah fatan, anak muda, dalam makna pembantu ala jihatil husnil adabi, dalam bentuk, dalam rangka etika yang bagus, ya. Bahkan itu satu hal yang dianjurkan oleh syariat. Terdapat hadis yang menganjurkan untuk menyebut pembantu dengan budak yang jadi pembantu dengan sebutan fatan. Fahadha nadbun ila tawadu, dan ini adalah bentuk dari sisi cita rasa orang Arab, ini mengajarkan ketawaduan. Ini orang yang lebih rendah, budak, namun disebut dengan mas, gitulah. Disebut dengan mas, tidak kemudian disebut dengan jongos, nah, disebut mas, anak muda. Dan al-fata fil ayat wa al-khadim, maka al-fata dalam ayat ini adalah pembantu, wa Yusha ibn Nun, jadi adalah Yusha bin Nun, menurut satu pendapat. Nah, kemudian falamma balagha majma' bainihima, maka tatkala keduanya telah sampai tempat pertemuan dua lautan, keduanya lupa dengan ikan milik keduanya. Akhirnya ikan tersebut mengambil jalannya fil bahri, di lautan, saraba, secara diam-diam. Falamma jawaza, tatkala keduanya melewati tempat pertemuan dua lautan, Musa berkata kepada pembantunya, berikan kepada kami makan siang kami, sungguh kami telah mendapatkan dari safar ini nasobah, capek. Ini menunjukkan bahasanya Nabi itu sebagaimana umumnya manusia mengalami apa yang dialami oleh manusia, safar yang jauh, capek. Itu kondisi para nabi. Mereka bukan orang yang meskipun safar jauh ternyata tidak capek-capek, punya ilmu, kekuatan, nggak capek-capek. Dan demikian. Nabi Musa pun karena safar yang jauh, beliau mengatakan kita capek karena safar. Ya, maka di sini al-khidmat fi safar, di sini Musa membawa seseorang, jadi ada orang merdeka untuk jadi teman sekaligus untuk bantu-bantu membawakan barangnya Musa. Dan dari Anas radhiallahu anhu, Anas mengatakan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Di antara kami ada yang puasa, ada pula yang muftir, tidak puasa. Maka singgahlah kami di satu tempat, dan ketika itu hari itu sangatlah panas. Aktsaru nadhillan,
yang paling banyak naungannya di antara kami adalah orang yang punya kain yang lebar. Dan di antara kami ada orang yang menjaga diri dari terik matahari dengan tangannya. Dia letakkan tangannya di kepala untuk mengurangi panas. Qal fasaqata aswam. Maka orang-orang yang berpuasa mereka berguguran, dalam artian lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Puasa terik sekali, panas sekali, ini mereka cuma berteduh dan tidak bisa beraktivitas. Waqama al-muftirun. Sedangkan musafir yang tidak berpuasa ketika itu mereka tegak. Fadarabu al-abniyah, mereka lah yang memasang tenda. Abniyah artinya bangunan, yang dimaksud bangunan tenda. Mereka lah yang ngasih minum hewan-hewan tunggangan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahabal muftirun al-yauma bil ajri." Hari ini orang-orang yang tidak puasa memborong ganjaran. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini menunjukkan bahasanya ibadah yang manfaatnya itu melebar itu lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya terbatas. Ini ada ibadah khidmat, melayani kawan. Ya, Nabi puji, ganjaran mereka borong. Ya, sedangkan puasa itu ibadah yang manfaatnya terbatas hanya bagi si pelaku, tidak melebar di luar pelaku. Ya, maka di sini di antara dalil yang menunjukkan bahasanya ibadah yang manfaatnya melebar itu lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya cuma dirasakan dan dinikmati oleh semata-mata pelaku amal tersebut. Dan di sini dalil tidak tercelanya melakukan usaha untuk menjaga diri dari kejelekan. Maka para sahabat di panas yang terik itu mereka melakukan usaha-usaha untuk mengurangi teriknya sinar matahari. Yang paling nyaman, yang punya kain dan bisa ditutupkan di kepalanya, kain yang lebar yang bisa ditutupkan di kepalanya. Ada yang cuma sekedar meletakkan tangan di kepala untuk mengurangi teriknya sinar matahari. Kemudian anjuran tolong menolong dan membantu kawan dalam perjalanan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Bainama nahnu fi safarin." Ketika kami sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'a rajulun ala rahilatin lahu. Datanglah seseorang menggunakan rahilah. Rahilah itu unta yang layak untuk diajak perjalanan jauh. Dan tidak semua unta itu bisa jadi rahilah. Ya, unta-unta jenis tertentu ya, dengan kualifikasi tertentu yang bisa jadi rahilah. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, seandainya terdapat 100 ekor unta, kemudian satu saja darinya itu jadi rahilah, itu sudah bagus. Berarti rahilah itu unta pilihan. 100 ekor, satu itu bisa layak jadi rahilah, itu sudah bagus. Ya, maka ya kurang pas kalau diterjemahkan ya, datanglah seorang dengan menaiki untanya, sepertinya unta biasa, ya. Padahal ini unta istimewa. Maka mulailah orang tersebut memalingkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka nama fadlu dhahrin," siapa yang punya kelebihan hewan tunggangan, siapa yang punya kelebihan kendaraan. Kendaraan di sini disebut dhahrin yang artinya punggung, ya, dikarenakan ya tunggangan ketika itu bentuknya ya, punggung unta dan seterusnya. Falya'ud bihi alaman la dhuhra lahu, maka hendaklah dia berikan kepada orang yang tidak punya kendaraan.
Dan barang siapa yang punya kelebihan min zadin, bekal makanan, maka adalah dia berikan kepada orang yang man la zada lahu, tidak memiliki bekal makanan. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, fadzakara, Nabi menyebutkan min asnafil mal, berbagai macam jenis harta. Madzakara apa yang beliau sebutkan. Hatta ra'ayna, sampai kami berpandangan dan berkesimpulan, la haqqa li ahadin minna fi fadlin, tidak ada hak bagi salah satu kami dalam kelebihan harta yang dia miliki. Semua kelebihan Nabi perintahkan untuk berbagi dengan yang lain, yaitu sama-sama teman safarnya. Demikian dalam hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kabilah Asy'ari idza armalu, jika mereka armala artinya nafada zaduhu waftaqara, habis bekal makanannya kemudian sehingga menjadi kekurangan. Fil ghazwi, di satu peperangan, atau tidak sampai habis, qalla ta'amu ayalihim, maka menyusutlah, sangat sedikitlah menyusutlah makanan keluarga mereka di Madinah. Jama'u makana indahum, maka mereka kumpulkan semua bekal yang masih ada. Fi thawbin wahid, di satu kain. Tsumma iktasamu bainahum, kemudian mereka bagi di antara semua mereka. Fi ina'in wahidin, dengan satu wadah. Bisawiyah, dengan sama rata. Dan Nabi memuji perbuatan ini dengan mengatakan fahum minni wa ana minhum. Maka mereka kabilah Asy'ari ini adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka ada budaya kabilah Asy'ari yang Nabi puji. Mereka ketika safar, kehabisan bekal, atau ketika mereka datang ke Madinah dan kunjung di Madinah dalam beberapa waktu lamanya, dan mereka kehabisan makanan atau menyusut makanan mereka kumpulkan semua makanan yang ada. Mereka kumpulkan semua makanan yang ada, dan setelah itu mereka bagi. Tentu ada yang masih sisa banyak, ada yang sama sekali tidak punya, ada yang kemudian masih setengah dari bekalnya, ada yang sudah menipis bekalnya. Pokoknya semua yang ada dikumpulkan, setelah itu dibagi sama rata di antara sesama mereka. Maka ini tradisi yang bagus, Nabi puji. Nabi puji. Maka menunjukkan bolehnya hal semacam ini. Menunjukkan bolehnya hal semacam ini, bahkan terpujinya hal semacam ini. Dan ini adalah contoh solidaritas sosial, kesetiakawanan, tidak kemudian egois, individualis. Pokoknya makananku ya makananku. Ngapain saya bagi-bagikan dengan yang lain? Salahnya dia makannya banyak-banyak, sekarang bekalnya habis. Sekarang habis, sekarang bekalku yang jadi sasaran. Tidak demikian. Mereka kabilah Asy'ari nggak punya cara berpikir seperti itu. Namun ini saudara, ini sama-sama satu kabilah, berarti masih kerabat, sama-sama safar. Maka mereka rela berbagi dengan cara semacam ini. Mereka disebut Asy'ari karena cikal bakal nenek moyang mereka ada yang diberi gelar dengan gelaran Al-Asy'ar. Itu cikal bakal nenek moyangnya itu ada yang diberi gelar Al-Asy'ar. Kenapa dia diberi gelar Al-Asy'ar? Karena lahir dalam keadaan banyak bulu di badannya. Banyak bulu di badannya. Bayi keluar pas lahir itu bulunya lebat di seluruh badan. Nah, akhirnya bayi ini dikasih gelar oleh
masyarakat dengan sebutan Asy'ar. Kemudian anak keturunannya kemudian disebut dengan Asy'ari. Maka Asy'ari artinya keturunan orang yang berbulu lebat gitu. Itu maknanya secara bahasa. Ya, kemudian ucapan musafir pada saat dia pulang. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika istawa ala berada di atas untanya, kharijan ila safarin, mau berangkat, mau safar, maka di atas kendaraan sudah takbir sebanyak 3 kali, kemudian mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza watbi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mangdari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Wa idza raja'a, dan jika beliau pulang, qalahunna, maka beliau mengucapkan kalimat-kalimat di atas sama persis, cuma zada fihinna, kemudian ditambahi ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ya, maka ayibun artinya orang-orang yang kembali dalam keadaan selamat dari safar mau ke kampung halamannya. Taibun, kembali kepada Allah. Maka di sini satu hal yang menarik. Maka ketika orang itu pulang ke kampung halamannya, diingatkan bahasanya ada pulang yang lebih penting, ada kembali yang lebih penting. Ayibun, kembali ke rumah, kembali ke tanah air, kembali ke kampung halaman. Nah, ada kembali yang lebih penting, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taibun, menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah, yang semula menjauh dari Allah dengan maksiat, kemudian kembali kepada Allah dengan taubat dan dengan amal saleh. Kemudian ma yaquluhul musafir, ucapan seorang musafir idza asrafa, jika sudah melongok dari kejauhan, ala madinatihi, kotanya, kota tempat tinggalnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam makfalatun, pulang min Usfan, dari daerah Usfan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta kendaraannya, dan Nabi ketika itu memboncengkan istrinya Safiyah binti Huyai. Maka unta betinta tersebut terpeleset, fasuri'a jami'an, maka semua yang di atas itu terpelanting. Ya, faqtahama Abu Talhah, maka Abu Talhah masuk. Kita maksudnya memaksakan diri untuk masuk, lantas mengatakan, ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidaka. Wahai Rasulullah, semoga Allah jadikan aku tebusan untukmu. Ya, yang kemarin kita sampaikan, kalimat ini menunjukkan cinta. Ya, kalimat untuk menunjukkan cinta dan penghormatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikal mar'ata, tolong urusi yang perempuan dulu. Ini sama-sama jatuh. Nabi jatuh, istrinya jatuh. Nabi tidak bisa langsung karena keadaannya tidak memungkinkan untuk segera nolong istrinya Safiyah. Maka Nabi mengatakan, alaika al-mar'ata, tolong urusi, tolong bantu yang perempuan, yaitu istri beliau. Faqalaba thawban ala wajhihi. Ya, maka Abu Talha kemudian membalik kain dan meletakkannya pada wajahnya sendiri. Kemudian dia datangi perempuan, yaitu Safiyah istrinya Nabi. Fa'alqahu 'alaiha, kemudian kain itu ditutupkan pada Safiyah. Mungkin ada yang tersingkap, ya, ada kain yang lepas.
Maka Abu Talhah ini datang mendatangi istri Nabi dalam keadaan menutup mukanya. Ya, kemudian kain yang dipakai untuk menutup muka tadi kemudian segera dipakai untuk menutupi beliau radhiyallahu anha. Wa aslaha, kemudian Abu Talhah memperbaiki markabahuma, kendaraan Nabi dan Sofiyah. Dan disiapkanlah kendaraannya itu untanya. Akhirnya keduanya pun Raqibah kembali menaiki kendaraan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kami sebagai sisi-sisi pelindungan untuk beliau. Mungkin Nabi minta untuk diiringi, ditemani kiri dan kanannya. Falamma asrafna, maka tatkala kami bisa melongok kota Madinah, Nabi mengatakan ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Falam yazal, dan Nabi terus menerus yaqulu dzalika, mengucapkan hal tersebut sampai Nabi masuk ke kota Madinah. Maka ini menunjukkan bahasanya kalimat ini dianjurkan untuk diucapkan berulang-ulang karena lam yazal, terus menerus Nabi mengucapkannya. Kemudian anjuran untuk segera pulang ila ahlihi, kepada keluarga, jika telah menyelesaikan kebutuhan di tempat safar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu satu potong dari adab, dari siksaan. Dan yang dimaksud dengan adab di sini siksaan psikologis. Itu tidak kemudian orang musafir itu tidak kemudian dipukuli orang, dan namun musafir itu tidurnya tidak senyenyak di rumah, makannya meskipun makannya enak tidak seenak makan yang kurang enak di rumah, dan seterusnya. Artinya siksaannya siksaan psikologis. Dari sini, dari hadis ini maka disimpulkan bahasanya adab itu punya dua pengertian. Ada adab hissi, adab yang bersifat fisik, dan adab nafsi, adab yang bersifat psikologis. Dan adab yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah adab nafsi, itu yang bersifat psikologis. Sebagaimana lanjutannya hadis, yamna'u ahadakum, safar itu menghalangi salah satu kalian ta'amahu, untuk menikmati makanannya, wasyarabahu, dan minumnya, wanaumahu, dan tidurnya. Oleh karena itu maka jika kalian telah menyelesaikan urusannya, falyu'ajjil ila ahli, maka hendaklah segera pulang. Catatan kaki, hajat tahu itu keperluannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau adab musafir ketika dia safar ke satu tempat karena satu tujuan, dan tujuannya sudah selesai, maka selainnya dianjurkan untuk segera pulang, bukan malah jalan-jalan, mumpung tidak ada istri, tidak ada anak, jalan-jalan bisa bebas, merdeka. Istrinya cuma dikirimi uploadan foto-foto jalan-jalan. Wah, enak ini suamiku bisa jalan ke sana, kemudian isinya cuma nonton dari kiriman foto. Ini tidak demikian. Harusnya ketika urusan dah selesai, kata Nabi, segera pulang. Kemudian an-nahyu anit turuqi lailan, larangan untuk turuk. Turuk itu sendiri sebenarnya datang di malam hari. Toroko itu artinya datang di malam hari. Oleh karena itu bintang itu disebut tariq, was-samai wat-tariq. Karena dia datang di malam hari, tidak pernah datang di siang hari. Maka disebut tariq.
Maka kalau ada orang yang dikasih nama Tariq, nah itu karena lahirnya malam. Ya. Ada orang Arab kok namanya Tariq, nah berarti lahirnya malam-malam ini, datangnya malam hari. Maka namanya Tariq, yang datang di malam hari. Lailan di malam hari sebenarnya tidak pakai lailan, itu turuk itu sudah maknanya sudah mengandung makna malam. Idza talatul ghaibatu jika telah lama safar. Ghaibah di sini pergi dalam artian safar. Maka terdapat larangan pulang ke rumah secara tiba-tiba malam-malam dalam keadaan istri tidak tahu ada rencana pulang jam segini. Maka ini terlarang manakala istri tidak diberi tahu. Oleh karena itu di catatan kaki 54 Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, man a'lama biwusulihi, siapa yang a'lama memberitahu kepada istrinya biwusulihi kedatangannya, wa annahu yuqdimu, dan bahasanya dia akan datang atau yaqdumu, dia akan datang fi waqti kada, jam sekian, matalan misalnya la yatanawaluhu hadan nahyu, tidak termasuk dalam larangan ini. Tidak termasuk dalam larangan ini. Ini kalau sudah kirim WA, SMS, atau telepon, nanti kurang lebih sampai rumah jam 12 malam, maka itu tidak termasuk dalam larangan. Yang termasuk dalam larangan safar, tidak ada kabar, tidak ada berita, tiba-tiba sampai ke rumah jam 10 malam tanpa ada berita, tanpa ada apa-apa, sehingga istri itu tidak persiapan baik menyiapkan keadaan rumah ataupun menyiapkan dirinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu kalian lama pergi, maka janganlah mendatangi istrinya secara tiba-tiba lailan, malam-malam. Demikian dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan alasannya Nabi sampaikan di hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang suami mendatangi ahlahu, istrinya, yaitu pulang lailan, malam-malam, yatakhawwanuhum, mencari-cari khianatnya istri, au yaltamisu, atau mencari-cari asaratihim, ketergelinciran dan kekurangan istri. Maka ternyata rumah berantakan, nanti kemudian dijadikan alasan, kamu tak tinggal ini berantakan, kapal pecah, tidak pernah ngurus dan seterusnya. Padahal itu ya terjadi ya karena ya dia cuma sendirian sama anak-anak, pegel ngurusi beresin bolak-balik, suami juga nggak di rumah, nyantai sajalah. Kalau kemudian suaminya ngasih kabar, maka dia akan menyiapkan, merapikan sehingga suami pulang dalam keadaan rumah rapi sehingga bisa langsung istirahat. Karena tidak ngasih kabar ya rumah kayak kapal pecah, ya biarin saja. Ya, itu berarti tandanya anak-anak sehat gitu kan. Kalau rumah rapi itu berarti sakit semua. Ya. Kalau punya anak kecil-kecil kok rumahnya kayak kapal pecah, itu artinya tanda bahagia. Ya, anaknya sehat semua. Ya. Karena kalau rapi berarti meriang semua. Gitu. Atau di catatan kaki ada penjelasan tentang at-turuq. Turuq al-maji'u bil lail min safarin aw min ghairihi ala ghaflatin, datang di malam hari dari safar atau yang lain, ala ghaflatin, dalam keadaan tidak sadar dan tidak tahu yang didatangi kalau mau kedatangan. Oleh karena itu dari Anas radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendatangi istrinya malam hari, karena la yadkhulu, beliau tidaklah pulang ke rumah kecuali rotwatan di pagi hari, atau asyiyatan atau di sore hari. Ya, maka Nabi kondisikan sedemikian rupa nanti sampai sana pagi.
atau sampai sana sore. Itu manajemen Nabi dalam masalah kepulangan. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Kemudian lanjutannya hadis, wa fihi qal, di sana disebutkan. Falamma qadimna, maka tatkala kami tiba di kota Madinah, dhahabna, kami pergi linadkhula, untuk masuk ke rumahnya masing-masing. Maka Nabi larang. Ini sudah sampai ke Madinah malam-malam. Para sahabat mau langsung pulang, Nabi cegah. Tidur di masjid dulu. Tidur di masjid dulu, nanti pagi pulangnya. Ini amhilu, bersabarlah. Hatta tadkhulu lailan, sampai kalian masuk lailan, ai isya'an, di waktu isya, likai tamtasyita asy'asatu, supaya wanita yang acak-acakan rambutnya itu punya kesempatan untuk menyisir rambut. Watastahidda al-maghibatu, al-maghidah, maghibah, wanita yang ditinggal safar oleh suaminya, itu berkesempatan untuk tastahidda, untuk melakukan istihdad. Istihdad itu menggunakan hadidah, mana asalnya. Hadidah itu adalah benda tajam, pisau tajam terbuat dari besi yang biasa digunakan untuk membersihkan bulu di sekitar kemaluan. Catatan kaki 58, tastahiddu tuzilu sya'ral ana, menghilangkan bulu di sekitar kemaluan. Al-maghibah, wanita yang ghoba zaujuha, safar suaminya, yang suaminya safar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka budaya sahabiyah itu kalau suaminya pergi dia tidak ngurus badannya. Ketika suaminya safar itu dia nggak ngurus penampilannya. Dandan itu kalau ada suami. Kalau tidak ada suami, rambut tidak diurusi. Boleh jadi suami pergi sebulan tidak pernah sisiran. Makanya tidak, cuek saja dengan keadaan dirinya. Karena suami tidak ada dan tidak mau pamer sama siapa gitu. Mau pamer sama siapa, tidak ada siapa-siapa. Maka mereka, kebiasaan para sahabiyah, ketika suaminya safar di waktu yang lama, mereka tidak peduli dengan dirinya, tidak perhatian dengan dirinya, tidak ngurus dirinya, tidak ngurus fisiknya. Oleh karena itu, ketika Nabi dan rombongan itu tiba ke Madinah, maka jangan langsung pulang, jangan langsung pulang ke rumah masing-masing. Biarkan ada berita tersebar. Biarkan ada berita tersebar. Kalau Nabi pulang, dia ngerti, oh suami saya bersama Nabi pulang. Maka wanita-wanita ini kemudian menyiapkan diri yang sebulan enggak bersisir, kemudian bersisir. Dan kemudian merapikan diri yang lain, termasuk diantaranya adalah menghilangkan dan membersihkan dan mencukur bulu kemaluan. Kenapa disebut secara khusus dalam hal ini mencukur bulu kemaluan? Karena perlu diketahui Nabi menganjurkan suami untuk mengumpuli istri setelah pulang dari safar. Maka Nabi menganjurkan ketika seorang suami itu pulang dari safar, maka begitu ketemu istrinya, kumpul dengan istrinya. Oleh karena itu, maka Nabi sebutkan sehingga wanita yang lama ditinggal suaminya itu mencukur bulu kemaluannya dalam rangka menyambut suaminya yang melaksanakan perintahnya Nabi untuk mengumpuli istri. Maka di antara waktu yang dianjurkan oleh Nabi untuk kumpul dengan istri adalah pulang safar.
Dan istri yang cerdas ini dijadikan sebagai indikator kalau suaminya baik-baik saja. Pulang safar kumpul dengan istrinya, suaminya baik-baik saja. Kalau pulang safar sudah lama kok tidak kumpul dengan istri, jangan-jangan nikah di sana dia. Ini harus ini kok cuma kok diam-diam saja, ini nggak ngapa-ngapain. Itu istri yang cerdas curiga, ini ada apa ini? Kenapa kok cuma diam-diam saja ini? Jangan-jangan di sana ada yang lain. Kemudian istiqbalul qadimin minas safari, menyambut orang-orang yang datang dari safar. Maka satu hal yang baik di antara adab yang baik adalah menyambut orang-orang yang pulang dari safar. Dan ini adalah kebiasaan yang ada di masa salaf. Dari As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pergi natalaqa menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ajak ma'asbiyan anak-anak ila saniyatil wada. Kami ajak sampai tempat saniyatil wada, nama tempat. Maka ketika terdengar kabar Nabi mau pulang dari jalur yang di situ melewati saniyatul wada, maka sejumlah sahabat bawa anak-anak kecilnya, anak-anaknya nyambut Nabi. Bisa dikatakan ketika itu saniyatul wada ini di luar kota Madinah. Ini posisinya kurang lebih ketika itu di zaman Nabi ini posisinya di luar kota Madinah. Maka hal semacam ini satu hal yang tidak mengapa. Bukanlah satu hal yang tercela. Atau kemudian misalnya anak-anak nyambut di depan pintu atau bahkan di dekat pagar rumah dan seterusnya, nyambut bapak pulang. Ini satu hal yang satu budaya dan satu hal yang tidak tercela, bahkan satu hal yang baik. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Mekah, menyambut kedatangan Nabi sejumlah anak-anak kecil Bani Abdul Muthalib. Gimana ketika Nabi disambut dengan anak-anak? Di sini disebutkan bagaimanakah respon Nabi ketika anak-anak kecil pada nyambut. Fahamala wahidan, maka ada yang Nabi gendong baina yadaihi, ada yang digendong depan, wa akhar khalfahu, ada yang gendong belakang. Maka Nabi kemudian nyambut anak-anak yang menyambut tersebut. Ada yang digendong di depan, masih ada lagi satu kemudian digendong di belakang. Itu respon Nabi ketika disambut oleh anak-anak. Ini menunjukkan adabnya Nabi dengan anak-anak. Kalau Nabi itu main-main dengan anak-anak, padahal beliau capek tentunya. Capek namun menyempatkan diri. Nyambut sebentar, tidak harus berlama-lama. Maka demikianlah bapak yang baik, pulang disambut sama anak-anaknya, meskipun capek, jangan kemudian bapak itu capek. Namun bersikaplah sebagaimana sikap Nabi. Sama, Nabi juga capek, disambut anak-anak, gendongnya aja 2, depan belakang. Maka itu adab yang baik yang dicontohkan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan luhurnya dan luar biasanya akhlak beliau yang layak untuk dicontoh oleh umatnya alaihi salatu wassalam. Kemudian al-musafaha inda liqa, di antara adab adalah mencukupkan diri dengan jabat tangan ketika berjumpa, wal mu'annaqah, dan diperbolehkan untuk berpelukan inda ruju'i minas safar, ketika salah satu itu baru saja pulang dari safar. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan adalah
kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mereka saling berjumpa biasa, maka tasofahu, mereka hanya mencukupkan diri dengan jabat tangan tanpa pelukan. Wa idza qadimu min safarin, dan jika mereka tiba dari safar, sebagiannya tiba dari safar, maka yang di dalam kota nyambut yang baru pulang dari safar dengan ta'anaku, mereka pun berpelukan. Rijalu sahih, para perawinya adalah perawi yang dipakai dalam kitab sahih selain gurunya At-Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, baknya di fathah ya. Rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Tabarani di Mu'jam Awsat, dan diriwayatkan oleh Baihaqi dari Asy-Sya'bi dari Anas. 63 gurunya Tabarani namanya Ahmad ibn Yahya ibn Khalid ibn Hibban Ar-Raqi, dan saya tidak menjumpai biografinya kecuali di kitab Tabaqatul Hanabilah. Qal, di sana disebutkan ahadu man rawa an Imamina Ahmad, salah satu dari orang yang mengambil riwayat dari imam kami Imam Ahmad. Wali mu'anaqatil qadimin, dan memeluk orang yang baru pulang dari safar, syawahid, memiliki sejumlah dalil, sejumlah riwayat. Wa in kana fi afradiha, namun satuan-satuan riwayat tersebut maqalun, ada pembicaraannya, itu ada kelemahan. Kalau satu-satunya dhaif. Walakin bi majmu'iha, namun dengan melihat keseluruhannya, tadullu ala masyru'iyatihi, maka menunjukkan disyariatkannya hal ini. Maka hadis tentang berpelukan dengan memeluk orang yang pulang dari safar, riwayatnya itu ada beberapa. Satu persatunya riwayat itu dhaif. Namun karena demikian banyak, disimpulkan hasan li ghairihi. Bab istihbab, dan dianjurkannya menyambut orang yang pulang dari safar dengan berpelukan. Qala aktsaru ahli ilmi, menjadi pendapat mayoritas ulama, sebagaimana dikutip oleh An-Nawawi. Dan sebagian ulama mengkiaskan dengan pulang dari safar lama tidak berjumpa, meskipun cuma sama-sama satu kota, lama tidak berjumpa. Itu ada sebagian ulama yang mengkiaskannya dengan lama tidak berjumpa karena safar, ilahnya lama tidak berjumpa. Kemudian anjuran agar orang tiba dari safar itu ibtidak, memulai dengan masjid, wassalati fihi, dan salat di masjid. Itu salat sunnah 2 rakaat setelah pulang dari safar di masjid. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia beliau menyebutkan kisah takhallufihi, ketidakikutan beliau dalam perang Tabuk. Beliau mengatakan, dan pagi hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Wa kana idza qadima min safarin, dan adalah Nabi jika tiba dari safar, maka beliau mulai dengan masjid. Fayarka' fihi, maka beliau rukuk di sana, itu maksudnya yusalli, beliau salat di masjid sebanyak 2 rakaat. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini bab pertama dari buku ini, yaitu adabus safar. Kemudian kita masuk pada bab yang kedua dari buku ini, min ahkamis safar, sejumlah hukum dan ketentuan berkenaan dengan safar. Yang pertama, ibahatut tayammum, boleh tayammum. Kapan? Inda fuqdanil ma', manakala tidak ada air. Ini menunjukkan jika ada air, maka musafir wajib pakai air. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban, dan jika kalian dalam keadaan junub, fattaharu, maka mandilah. Wa in kuntum marad, jika kalian sakit atau bepergian, atau salah satu kalian datang dari tempat buang air, aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan yaitu junub, tentu kalian tidak mendapatkan air, maka tayammumlah. Maka tayammum di sini adalah sebagai pembersih hadas kecil. Untuk ja'a ahadum minkum minal ghaid, berarti pembersih dari hadas kecil, dan tohara untuk hadas besar,
untuk aula mastumun nisaa. Maka jika kalian sakit atau kalian bepergian, kemudian kalian mengalami hadas kecil atau hadas besar, lantas kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan, maka tayamumlah dengan debu thayyiban yang baik, yaitu yang bersih. Kalau debu tersebut mengandung najis, tidak boleh dipakai untuk tayamum. Kemudian usapkanlah pada wajah dan tangan kalian. Dan dari Imran mengatakan kami safar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyebutkan lengkapnya hadisnya panjang dipotong. Wa nudiya bis sholati, maka terdengarlah suara adzan bis sholati untuk salat. Fa shalla bin nasi, maka Nabi salat mengimami para sahabat. Maka tatkala Nabi infalata telah selesai dari salatnya, tiba-tiba Nabi menjumpai birajulin satu orang, mu'tazilin yang menyendiri. Lam yusalli ma'al qaum, tidak salat bersama yang lain. Nabi mengatakan, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama yang lain? Maka dia mengatakan, asobatni janabatun wala ma'a, saya mengalami keadaan junub wala ma'a, dan tidak ada air. Maka Nabi mengatakan, alaika bisa'idi, dalam engkau menggunakan debu, fa innahu yakfika, karena itu cukup bagimu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, junub itu makna asalnya dalam bahasa Arab artinya jauh. Ya. Kenapa junub itu disebut junub? Ya, dan apa hubungannya dengan jauh? Di antara penjelasannya karena air mani jauh dari tempatnya, karena keluar. Ya, karena air mani itu keluar jauh dari tempatnya, maka dia disebut dengan sebutan junub. Ya, ada juga yang penjelasan yang mengatakan karena orang junub merasa tidak nyaman dalam keadaan junub, dia duduk-duduk dengan teman-temannya, dia pilih menyendiri dan menjauh sampai dia mandi, maka dia disebut junub. Ya, penjelasannya ketika mengatakan orang yang junub itu disebut junub, dan padahal junub itu makna asalnya jauh, karena orang yang junub jauh dari sholat. Karena dia tidak boleh sholat sampai dia mandi, maka dia jauh dari sholat di sini artinya tidak boleh sholat. Kemudian rukhsah untuk mengusap khuf bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Dari Syurah ibn Hani, beliau mengatakan, aku mendatangi Aisyah, aku bertanya kepadanya tentang mengusap khuf. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, alaika bi ibni Abi Thalibin. Ya, tanyakan saja kepada Ali bin Abi Thalib. Fasalhu, tanyakan padanya. Karena dia bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'alnahu, maka kami tanyai Ali. Faqal, jawaban Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari plus malamnya bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, maka bagi musafir itu ada keringanan, ya, ketika berwudu tidak perlu membasuh kaki, cukup mengusap khuf. Khuf itu semacam kaos kaki namun terbuat dari kulit. Kaos kaki namun terbuat dari kulit. Ya, itu yang disebut dengan khuf. Sehingga khuf ini bisa dipakai untuk jalan. Bisa dipakai untuk jalan. Maka dengan syarat dan ketentuan berlaku, karena ada aturan main detailnya, maka seorang musafir itu tidak perlu membasuh kaki, namun cukup mengusap khufnya saja sebagai pengganti membasuh kaki, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentang masalah khuf yang dipakai. Di antaranya adalah khuf ini dipakai dalam keadaan suci. Ketika awal itu dipakai, orangnya dalam keadaan toharoh ma'iyah, dalam keadaan suci, toharohnya toharoh air.
Ketika dia suci, taharahnya taharah air, kemudian dia pakai khuf. Setelah itu hadas, setelah itu mau berwudu, maka khuf tidak perlu dicopot, cukup diusap. Dan disyariatkannya adzan fi safar ketika safar. Dari Malik ibn Al-Huwairits radhiyallahu anhu dia mengatakan, datanglah dua orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ingin safar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Anda berdua berangkat safar, maka beradzanlah, kemudian iqamahlah. Kemudian hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa yashhadu lahu, dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Rabb kalian itu kagum, Rabb kalian azza wa jalla itu kagum min ra'i ghanamin, seorang yang membalakan ghanam. Ghanam itu kambing dalam jumlah yang banyak. Seperti ibil itu onta dalam jumlah yang banyak. Firasi sadiyatin, yang dia posisi dia itu di puncak suatu gunung. Ya, gunung di sini bukit. Ya, gunungnya orang Arab itu bukit ya. Bukan gunung seperti tempat kita. Tentu gembala gunung sampai puncak gunung Merapi udah nggak bisa. Ya, gunungnya orang Arab itu bukit. Yu'adzinu li sholati wa yusalli, meskipun dia sendirian dan temannya itu cuma kambing-kambing, dia beradzan li sholati untuk salat, wa yusalli kemudian dia salat. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla kemudian berfirman, undur ila abdi hada, lihatlah hambaku ini, dia beradzan dan iqamah untuk salat. Ya khafu minni, kenapa dia salat? Karena dia takut kepada aku. Sungguh aku ampuni hambaku ini dan aku masukkan dia ke dalam surga. Maka di sini dalil disyariatkan adzan meskipun orang salat sendirian. Ya, dan dalil disyariatkan iqamah meskipun salat sendirian. Yu'adzinu wa yuqimu lis-sholati. Ya, maka tetap disyariatkan, dianjurkan untuk beradzan dan iqamah meskipun orang salat sendirian. Sebagaimana di hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i, dan selain keduanya bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Dan demikian juga ketika orang itu safar, sebagaimana di hadis. Ya, kalau ini sebenarnya orangnya tidak safar. Ya, dia bisa jadi penduduk Madinah, orang Madinah, kemudian dia bawa kambingnya jauh, cari rumput, jauh sampai tempat yang jauh, yang di sana ada banyak rumputnya. Ya, maka tidak memungkinkan bagi dia masjid untuk dia terlalu jauh. Maka orang yang posisinya dari masjid itu terlalu jauh, dia boleh sholat sendirian. Boleh sholat sendirian. Dan ketika itu dianjurkan untuk tetap ada adzan dan iqamah. Ya, demikian juga ketika dia seorang itu safar, contohnya dua orang tadi yang pamit kepada Nabi mau safar, Nabi peseni nanti pas sholat ya, tetap adzan dan iqamah. Jadi dia dua orang ini ya, dua orang tetap. Maka meskipun cuma berdua, kemudian safar, kemudian sholat dengan teman perjalanan, maka Nabi perintahkan untuk tetap adzan dan iqamah. Dan ketika ilmu itu sama, ilmu tentang Quran itu sama, tentang hadis itu sama, maka jadi tolak ukur jadi imam adalah yang paling tua di antara mereka berdua. Kemudian mengqashar sholat ketika safar. Ya, catatan kaki. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan yang dimaksud dengan qashar sholat adalah memperingan sholat yang jumlahnya 4 menjadi 2 rakaat. Jadi artinya
kalau ada kemudian baca kata-kata qasar, maka itu hanya berlaku untuk sholat 4 rakaat. Maka koneknya cuma untuk sholat 4 rakaat. Maghrib tidak ada qasar, subuh tidak ada qasar. Karena qasar itu identik ke sholat yang 4 rakaat. Ibnu Munzir dan yang lain mengutip ijma bahasanya tidak ada qasar untuk sholat subuh dan tidak ada qasar untuk sholat maghrib. Ya, kalau Allah Ta'ala berfirman, idza darabtum fil ardi, daraba fil ardi artinya safar. Jika kalian safar di muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak mengapa, tidak berdosa bagi kalian untuk mengqasar salat jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Maka pada dasarnya di surat An-Nisa ayat 101 qasar itu dituntunkan untuk safar dalam situasi perang. Dalam situasi yang tidak aman. Nah, gimana kalau qasar dalam safar dan safar itu safar yang aman? Maka dalilnya hadis dan bukan ayat. Ya, dalilnya adalah hadis dan bukan ayat. Kalau ayat Al-Quran tentang qasar itu adalah untuk safar dan safarnya safar perang dan khawatir serangan orang kafir, maka boleh qasar. Dari Ya'la ibn Umayyah, dia mengatakan, aku bertanya pada Umar bin Khattab, bunyi ayat tentang masalah qasar, laisa alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Faqad amina an-nasu. Sekarang kondisinya sudah aman, orang safar aman, tidak khawatir serangan orang kafir. Apakah tetap disyariatkan qasar? Atau kemudian mengapa tetap disyariatkan qasar? Faqala, maka Umar mengatakan, dulu saya heran sebagaimana kamu heran. Keadaannya sudah tenang, sudah aman, kok masih qasar saat safar. Prakteknya Nabi, saat safar kok masih qasar. Padahal sudah tidak, kondisinya sudah aman, tidak ada kekhawatiran ada serangan musuh dan orang kafir. Namun praktek Nabi, ini kondisinya aman kok masih qasar. Kalau tidak cocok dengan ayat, maka aku tanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa hal tersebut. Faqal, jawaban Rasul, qasar itu shadaqatun. Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah Allah, yaitu qasar salat meskipun kondisinya kondisi aman. Qasar salat dalam safar meskipun kondisinya kondisi aman. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, faradallahu as-salata hina faradaha. Allah mewajibkan salat saat Allah mewajibkannya. Rakaatain. Itu 2 rakaat fil hadar was safar, baik ketika di rumah ataupun safar. Maka ketika salat pertama kali diwajibkan di Mekah, itu yang 4 rakaat yang kita kenal 4 rakaat semuanya 2 rakaat. Jadi ketika pertama kali sholat itu disyariatkan, maka semua sholat itu 2 rakaat kecuali maghrib sejak dulu 3 rakaat. Karena apa? Karena maghrib itu witrun nahar, witirnya siang. Maka sejak dulu 3 rakaat, yang lain 2 rakaat. Itu awal disyariatkannya sholat 5 waktu ketika masih di Mekah. Ketika safar ya seperti itu, ketika tidak safar juga seperti itu. Terjadi perubahan hukum setelah hijrah ke Madinah. Fa'ukirat sholatus safar. Ketika hijrah di Madinah, maka dibiarkanlah sholat itu, sholatus safar, sholatnya orang yang safar, dibiarkan seperti dulu. Semuanya 2-2, kecuali maghrib itu tetap 3. Wazida fi sholatil hadar. Dan ditambahkanlah ada tambahan rakaat fi sholatil hadar ketika sholat dalam kondisi hadar, kondisi mukim. Ketika kondisi mukim nanti dan duhurnya jadi 4, asalnya jadi 4, isaknya jadi 4. Ini dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan perlu diketahui bahasanya 2 hadis ini
dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan musafir wajib qasar. Ini sisi pendalilannya, karena di hadis yang pertama tadi faqbalu shadaqatahu, ada fi'il amr. Terimalah sedekahnya Allah, yaitu qasar. Menerima sedekah Allah berupa qasar salat berarti dengan mengerjakan salat secara qasar. Ini amr, hukum asalnya wajib, sehingga menunjukkan wajibnya qasar. Kemudian hadis Aisyah, fa'ukirati sholatu safar, ketika safar salat itu masih maka seperti salat ketika di Mekah, baru ada tambahan ketika hadar. Maka itu menunjukkan bahasanya musafir ketika salat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat ketika dia kondisi safar, itu sebenarnya tidak qasar. Karena yang terjadi bukan pemendekan, namun yang terjadi penambahan untuk sholat ketika mukim. Aturannya kan, aturan bakunya kan di awalnya kan di Mekah. Safar tidak safar 22 kecuali maghrib. Setelah hijrah ke Madinah, kalau mukim ada beberapa yang jadi 4. Kalau mungkin ada beberapa yang jadi 4. Sehingga pada hakikatnya duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat yang dilakukan oleh mukim itu tidak terjadi qasar dalam artian pemendekan. Tidak ada pemendekan. Karena itu cuma mempertahankan hukum asalnya. Asalnya safar tidak safar 22 kecuali maghrib. Karena yang terjadi setelah hijrah ke Madinah penambahan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika hadar maka ditambahi. Bukannya musafir itu dipendekkan, bukan. Namun hadar itu ditambahi, bukan musafir dipendekkan. Namun ketika hadar, ketika mukim ditambahi. Itu yang terjadi. Sehingga dari hadis Aisyah ini dikatakan bahasanya qasarnya musafir itu sebenarnya bukan qasar. Tidak ada pemendekan. Karena yang terjadi adalah penambahan saat kondisi mukim. Sehingga ini menunjukkan qasar 2, duhur 2, asar 2, isya 2 bagi musafir itu wajib. Jadi catatan kaki, ikhtalafa ahlul ilmi, ulama berselisih pendapat tentang wajibnya qasar bagi musafir ataukah istihbab, ataukah itu dianjurkan tidak sampai derajat wajib. Qala bil wujubi al-Hanafiyah wal Hadawiyah. Hadawiyah salah satu sekte Syiah. Ya, wajib adalah pendapat Hanafiyah dan Hadawiyah. Sedangkan yang mengatakan tidak wajib adalah jumhur ulama, ya, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini wallahu taala a'lam, qasar bagi musafir itu sunnah muakkadah, dan jika ditinggalkan hukumnya makruh. Ditinggalkan hukumnya makruh. Lalu apa qarinah yang membelokkan dari isyarat-isyarat wajib, dari dalalah-dalalah wajib? Maka indikator atau qarinah yang paling kuat itu adalah perbuatan sahabat. Ya, ada perbuatan 2 sahabat Nabi yang tidak qasar saat safar, yaitu Utsman ibn Affan, meskipun ini tidak disetujui oleh Ibnu Mas'ud, yang beliau tidak qasar saat posisinya di Mina saat haji ketika itu. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sendiri, meskipun beliau meriwayatkan hadis ini, nyatanya beliau pernah safar dan tidak qasar. Adapun perselisihan Utsman dengan Ibnu Mas'ud dalam masalah qasar ataukah tamam, tidak qasar, maka kaidahnya sebagaimana kaidahnya Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan jika
satu sahabat yang non khulafa ar-rasyidin berselisih pendapat dengan 4 sahabat khulafa ar-rasyidin atau salah satu dari 4 sahabat khulafa ar-rasyidin, maka hukum asalnya yang rajih adalah pendapat khulafa ar-rasyidin atau salah satu dari khulafa ar-rasyidin. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Sobat Yufid. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Yufid kembali menghadirkan Flash Disk Bekal Ramadan. Flash Disk ini berisi audio kajian Ramadan, e-book Ramadan, video mutiara hikmah, dan murotal Al-Quran. Penasaran kan apa isi flash disk ini? Yuk kita cek. Yuk pemirsa, kita tonton salah satu video di sini. Selain Anda bisa menikmati flash disk ini di PC atau laptop Anda juga bisa mengaksesnya melalui smartphone Anda, kapanpun dan dimanapun. Cukup praktis bukan? Oh iya, setiap pembelian flash disk ini, Anda akan mendapatkan bonus istimewa berupa buku panduan Ramadan. Selain flash disk bertemakan Ramadan, kami juga menyediakan flash disk dengan tema yang lainnya. Anda tertarik? Hubungi kami sekarang ya.